Pemirsa masih bersama saya di Gunem Catur, ada Kang Fahmi dari Damai Sekolah. Sekolah Damai, Damai Sekolah. Damai Sekolah. Sama juga. Sama aja. Mudah-mudahan di sekolah pada damai, tidak ada tawuran, ya. Amin. Tidak ada hal yang tidak diinginkan. Ini luar biasa di bawah Wahid Foundation ya, Kang Fahmi sudah bergelut. Berapa lama berarti Kang? Setahun lah. Satu tahun ini untuk pendampingan, tapi sebelum sudah jalan dari 2017. Cuma tanpa pendampingan, maksudnya diserahkan ke guru PAI-nya. Itu model pengajaran masuk ke kelas masing-masing atau ke kelas-kelas, atau siswa dikumpulkan dalam upacara kemudian dilatihkan seperti itu, atau seperti apa? Kita sistem cara ininya kita berkumpul di satu tempat. Bisa di masjid, bisa di aula, bisa di tempat-tempat yang memang bisa dijadikan untuk berkumpul. Karena kalau misalkan teman-teman mungkin ketika belajar di kelas itu hawanya aduh suntuk, kaku gitu ya. Jadi kita di luar kelas. Cara ya modelnya ya ada diskusi, ada dialog, kemudian ada monolog, ceramah. Kemudian ada yang sekiranya memang kita juga menuntut mereka untuk aktif. Kita menyampaikan 5 menit, sisanya mereka yang bertanya, silahkan bertanya tentang materi yang disampaikan. Supaya kemarin juga kita menyampaikan ceramah dari narasumber narasumber itu yang hafidz Quran. Jadi dari SD sudah hafidz Quran, kemudian menyampaikan temanya itu tentang bagaimana cara meneladani nilai-nilai perdamaian dalam Al-Quran. Bukan berarti kita bisa mengambil mentah-mentahkan banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang perangilah orang-orang kafir gitu. Kemudian bunuhlah mereka yang ini dan sebagainya. Itu kan ketika kita dimaknai secara teks itu kan nggak mungkin kita langsung ketemu orang kafir, oh kamu kafir, saya bunuh, kan nggak mungkin. Nah, pentingnya di sekolah damai itu meluruskan. Oh, bahasanya memahami ayat itu tidak secara letterlek atau secara tekstual. Itu model belajarnya hanya ceramah saja atau mungkin ada metode lain? Ada diskusi, ada dialog, ada game. Kira-kira ada timbal balik. Dalam proses belajar mengajar atau dalam saat bertemu dengan mereka mengajarkan tentang perdamaian ini rata-rata mereka yang banyak bertanya atau tidak memahami soal apa itu? Rata-rata memang mereka yang saya alami di lapangan itu sudah ketika kita sampaikan satu materi itu banyak yang memang sebelumnya tidak tahu. Banyak yang memang sebelumnya tidak tahu, banyak yang memang sebelumnya oh iya ya begini cara memahaminya. Oh iya sebelum-sebelumnya keliru. Artinya kita hadir, yang kita menghadirkan narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Dan teman-teman juga ternyata setelah kita berikan materi itu, sedikit banyaknya itu mereka adalah sesuatu hal yang baru bagi mereka. Yang sebelumnya memang belum pernah mengetahui. Kira-kira begitu. Dan apa istilahnya, dalam proses belajar mengajar itu dibuat sedemikian nyaman ya. Kemudian pengajarnya juga mendatangkan. Bukan Kang Fahmi yang mengajarkan, ada pengajar khusus yang lebih memahami soal yang itu. Memahami biasanya yang digunakan bukan digunakan. Tenaga pengajarnya siapa gitu, dari kalangan mana itu? Kalau kita di Sekolah Damai di Bandung khususnya di Jawa Barat ini kita menggunakan pendekatan yang memang kita punya relasi jaringan di mana memang dia aktif dan konsen di bidang itu. Seperti kita pernah mengundang tim media itu bincangsyariah.com datang ke Bandung untuk menjelaskan bagaimana cara memahami Islam di media sosial atau di media digital. Kemudian kita banyak pemateri yang memang rata-rata sedang menempuh S2 pasca sarjana, artinya secara keilmuan dan pemahaman tentang materi itu sudah tidak diragukan lagi, sehingga ketika kita memberikan materi dan pematerinya itu kita berikan yang terbaik, kita berikan yang memang kompeten dan ahli di bidangnya. Berarti tidak sendirian atau tidak pendamping, kemudian tidak dari lembaga itu. Ada kolaborasi dengan yang lain, dengan melibatkan yang lain, dengan komunitas yang lain. Ada komunitas-komunitas yang dilibatkan untuk istilahnya memberikan pengajaran tentang perdamaian atau toleransi, atau memang juga melibatkan komunitas yang lain untuk dididik juga soal perdamaian ini? Iya, jadi
kalau kita berbicara tentang perdamaian dulu kan banyak segmen, banyak bagian-bagiannya. Ada yang bagian musik ya kita ke Komuji, kemudian ada bagian Islam digital ada di Mijang Syariah, kemudian untuk pendidikan kesetaraan bagi perempuan itu juga ada di IPPNU. Nah ini kan saya tidak mungkin meramu semuanya. Artinya kita juga butuh orang-orang lain terlibat dalam kegiatan ini supaya kita juga membuka jejaring baru, membuka ruang baru yang mana mungkin ke depan juga kita akan saling berkolaborasi dengan komunitas tersebut. Artinya semua yang dilakukan adalah materi-materi itu disampaikan oleh orang-orang yang konsen di bidangnya, tidak hanya dari pendamping. Pendamping hanya sebatas memfasilitasi, kemudian menyambungkan bagaimana ada pertanyaan apa yang bisa kita diskusikan setelah pemateri menyampaikan. Jadi karena mungkin pemateri kan baru ketemu dengan siswa, sedangkan saya selama ini mendampingi. Mungkin rada kagok atau kaku, jadi saya gimana, ada yang bisa disampaikan, ada yang bisa ada apa yang bisa kita diskusikan setelah diskusi ini, nanti saya menyambungkan sebagai moderator lah, nanti penasumber yang jawab gitu. Itu terjadwal seminggu sekali, sebulan sekali, atau tiap hari, atau gimana jadwal untuk pertemuan setiap sekolah? Jadwalnya selama ini 1 bulan sekali, karena kan sekolahnya ada 5. Kalau seminggu ada yang sebulan 2 kali, ada yang sebulan sekali. Jadi kita kalaupun pendidikan ini ada pendidikan untuk perempuan yang tadi disebutkan, pendidikan keputrian, ada yang rohis. Kalau rohis itu laki-laki dan perempuan, materinya umum. Tentang bagaimana tentang pendidikan perdamaian dalam Al-Quran, bagaimana cara memahami hadis Nabi, kemudian kalau misalkan tentang keputrian itu biasa kita sebut dengan muslimah forceng. Jadi muslimah yang nanti akan memberikan perubahan kira-kira gitu ke depannya begitu. Nah itu tentang bagaimana bullying itu kan biasa dilakukan oleh biasa rata-rata itu banyak terjadi di perempuan yang kita alamati itu. Maka kita berikan pendidikan tentang bullying, stop bullying. Bagaimana sih kok kenapa harus ada bullying di sekolah? Alasannya kenapa? Apa karena kita berbeda? Apa karena kita tidak sama? Atau karena hal lain yang sehingga orang mau bully dia? Itu materi-materi yang kita sampaikan. Tegap Sejanan juga Kang Fahmi dari Wahid Foundation atau Sekolah Damai.